Selamat datang kembali di channel kami, channel Matius Purba. Adik-adik semua, jangan lupa berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Mari saling berbagi, like, share, komen, dan subscribe. Sebelum kita lanjutkan dengan sistem pencernaan manusia, mari kita simak tayangan berikut ini. Kita memasuki sistem pencernaan manusia. Yang pertama kita bahas adalah saluran pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Ini dia adalah rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Ini dia yang ditunjukkan oleh tanda panah, kerongkongan kita. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Ini adalah lambung kita yang ditunjukkan oleh dinding lambung, dondum, esophagus. Kemudian yang keempat, usus halus, usus besar, rektum, anus. Ini dia gambarnya. Mulai dari lambung tadi, ini adalah usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Bagaimanakah proses pencernaan pada manusia? Maka untuk menjawabnya, kita lihat di sini. Proses pencernaan ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah mekanik, yang kedua adalah kimiawi. Mekanik adalah secara gerak, di mana terjadi pada mulut, yang mana yang mengunyah adalah gigi, kemudian terjadi juga di lambung dengan gerakan otot-otot. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu dibantu oleh enzim di rongga mulut dan di lambung. Begitu juga terjadi pada usus. Proses pencernaan makanan yang pertama di rongga mulut yaitu proses pencernaan mekanik atau gerak dan kimiawi. Kedua, di kerongkongan terjadi gerak peristaltik yaitu gerakan pada tenggorokan, yaitu gerakan yang memeras-meras dan mendorong bolus ke dalam lambung. Kemudian di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Di usus halus terjadi penyerapan zat makanan. Di usus besar terjadi proses reabsorpsi atau mengatur kadar air. Rektum penampungan sementara sisa pencernaan, dan di anus adalah sebagai alat pengeluaran. Itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Kemudian fungsi saluran pencernaan manusia adalah sebagai berikut. Terdapat enzim di dalam pencernaan. Yang pertama adalah organ mulut. Enzim yang terdapat adalah petialin atau amilase yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltase. Kemudian di lambung ada asam klorida atau HCl, yaitu fungsinya membunuh kuman. Kemudian di lambung juga ada pepsin, memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin, mengendapkan protein. Sedangkan di usus halus atau pankreas ada lipase
amilase dan tripsin. Lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian amilase mengubah maltose menjadi glukosa, sedangkan tripsin mencerna protein. Kemudian organ pencernaan tambahan ada hati, yang mana hati berperan sebagai detoksifikasi atau mencegah kadar racun, B. memecah atau mengemulsi lemak jenuh dan mengatur kolesterol, kemudian menyimpan vitamin A, D, dan B12 dan zat besi Fe, juga menghasilkan protein dan menjaga keseimbangan gula darah di dalam tubuh kita. Itulah fungsi hati. Ini dia gambar hati. Di hati juga ada kantong empedu. Sekarang masuk kita ke kantong empedu. Kantong empedu yaitu berfungsi untuk menyimpan getah empedu, mengemulsi lemak, kemudian membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Nah, ini dia kantong empedu tadi. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu yang pertama obesitas. Apa yang menyebabkan? Yaitu kandungan lemak di dalam tubuh kita terlalu berlebihan. Sehingga apabila kelebihan, maka terjadi kelebihan berat badan. Hal ini disebabkan oleh kelebihan mengkonsumsi makanan yang tidak teratur. Begitu juga mengkonsumsi obat-obatan, sehingga kurang olahraga juga dapat mengakibatkan obesitas. Kemudian bagaimana upaya pencegahan? Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengatur pola makan dan melakukan olahraga. Inilah yang terkena obesitas. Wow. Di dalam tanduan juga masih makan. Jadi mari kita cegah dengan berolahraga. Kemudian yang kedua adalah karies gigi atau gigi berlubang. Penyebabnya kurang menjaga kebersihan mulut. Kemudian bagaimana cara pencegahan? Pencegahannya dilakukan memperhatikan kebersihan gigi, jangan lupa menggosok gigi minimal 2 kali sehari, begitu juga mengurangi makanan yang manis dan bersoda. Inilah contoh daripada gigi yang berlubang atau keles. Kemudian yang ketiga adalah sakit mah. Sakit mah ini sering juga disebut dengan gastritis. Sakit mah ini yang menyebabkan adalah terjadinya peradangan atau iritasi, ya, iritasi pada lapisan lambung kita. Penyebabnya yaitu meningkatnya asam lambung di dalam tubuh kita. Begitu juga terjadi infeksi baik oleh bakteri. Begitu juga karena pola makan kita yang tidak teratur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan berpikir, stres, itu juga menyebabkan sakit mah. Begitu juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, berasam, dan sebagainya. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu hindarilah makanan-makanan yang banyak mengandung asam, pedas, dan lain-lainnya. Begitu juga kurangilah minuman kopi. Jangan terlambat makan. Oke, kemudian hepatitis atau sering disebut dengan peradangan hati. Peradangan hati ini terjadi karena virus hepatitis B yang diakibatkan oleh jamur protozoa minum beralkohol. Inilah ciri-cirinya. Kulit dan mata menguning. Kalau kita bandingkan, inilah yang normal. Ini kena hepatitis B. Kemudian gangguannya adalah ada juga diare. Penyebab diare terjadi infeksi dan
protozoa dapat mengalami dehidrasi. Hati-hati. Upaya pencegahannya menjaga kebersihan makanan dan ingat pola aturan makan. Makan dengan teratur. Kemudian yang keenam adalah konstipasi. Penyebabnya adalah pola makanan tidak teratur atau pola makan tidak teratur, sering menahan buang air besar, kurang makanan berserat, dan kurang minum. Jadi dapat juga dilakukan upaya pencegahan, yaitu mengkonsumsi makanan berserat seperti misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Begitu juga perbanyak minum air. Satu lagi, hindari makanan yang berlemak. Itulah pembelajaran kita. Terima kasih. Salam sehat dari kami, channel Matius Purba.